Nah, pagi hari ini kelihatannya semua semangat banget ya. Siap gak nih untuk belajar fikih pada pagi ini? Siap. Oke, pada fikih kali ini Ibu akan menjelaskan penyebab batalnya wudhu. Nah, seringkali kan kalau kita wudhu itu pasti suka ada yang meragukan kayak bikin batal itu. Nah, kita harus tahu apa sih penyebab batalnya wudhu. Oke, boleh kan? Next. Oke, di sini kenapa sebelum sholat kita harus berwudu? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Biar sah. Iya, betul. Siapa? Iya, biar diterima sholatnya. Iya. Ayo ada, jangan main HP-nya ya. Kita loh. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sebelum kita tahu kenapa sih sebelum sholat itu harus wudu, kita harus tahu apa sih wudu itu. Oke, jadi definisi wudu itu, wudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh sebagian anggota badan dengan air bersih dan mensucikan. Jadi airnya itu harus bersih dan mensucikan. Kalau airnya bersih tapi tidak mensucikan itu tidak sah. Ya. Contoh air mensucikan itu seperti air apa? Air sumur, air sungai, air laut. Air mata air ya, itu seperti pembahasan sebelumnya ya. Iya. Oke, air yang tidak suci tapi tidak mensucikan. Itu contohnya seperti Air mustamal. ya, contoh air kopi ya, sucikan tapi tidak air susu, air Kelapa, air hujan. Oke, kita lanjut ke materi. Itu merupakan ritual bersuci bagi yang beragama Islam sebelum melaksanakan Ibadah sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat itu wajib berwudu agar semuanya suci dan bersih. Ya, Bu. Boleh next Kak? Ya, Bu. Di sini ada syarat sah wudu. Jadi setelah kita mengetahui wudu itu apa, ada syarat-syaratnya, ketentuan untuk kita berwudunya sah. Ya. Oke, di sini harus beragama Islam. Teman-teman di sini beragama apa? Yang kedua yaitu balik dan berakal atau mumayyiz. Semua di sini balik itu usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat atau wudu. Di sini umurnya udah berapa? Zakir berapa? 15. Iya, Sabita? 12. Wahdah? Iya, Tahya? Aku 12. Oh, rata-rata semuanya udah balik ya. Iya, Ibu. Balik ya. Ya, Bu. Lanjut. Next yang ketiga itu tidak berhadas besar. Nah, di sini ada yang udah dapat haid belum? Sudah ya. Sudah ya. Kalau udah haid, kalau udah haid itu berarti tidak boleh sholat karena itu merupakan hadas besar. Iya, betul sekali anak-anak. Yang keempat itu menggunakan air suci dan mensucikan. Ya, Bu. Seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, tidak ada yang menghalangi air ke kulit. Contohnya, ada yang tahu nggak teman-teman? Kena cat. Ya, betul sekali. Makeup. Iya, makeup. Kuku. Itu bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Oke, boleh di-next, Kak. Nah, di sini ada rukun wudu. Ini termasuk tata cara berwudu. Nah, rukun wudu ini rukun artinya wajib, harus yang ada dilakukan. Oke, rukun itu. Yang pertama yaitu ada membaca niat. Yang kedua apa, teman-teman? Bersuara. Ya, yang ketiga. Sudah tangan seminggu. Ya, yang keempat. Mengusap sebagian kepala. Yang kelima. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam. Tertib. Ya, jadi tertib itu harus urut, harus teratur dari 1, 2, 3, jangan dari 1 langsung ke 4 ya. Jadi Ibu, harus berurut ya. kalau ada organ tubuhnya yang nggak ada itu gimana? Nah, itu nggak apa-apa, itu bisa kalau memang tidak ada ya udah Lanjut, lanjut, ya udah. lanjut. Boleh sekarang selanjutnya. Jangan dicari yang nggak ada. Iya, selfie. Boleh tuh, next, Kak. Nah, di sini ada sunnah wudu. Ibu bacain. Sunnah itu artinya Wajib. ya, sunnah bisa dikerjakan yang dapat Tidak dikerjakan. Tidak dapat pahala. Sunnah wudu ada 10, yaitu selain yang terdapat pada rukun wudu. Tadi rukun wudu ada
dilakukan tidak apa-apa. Tetapi untuk sunnah wudhu itu dianjurkan untuk melakukannya karena khawatir ada najis pada anggota tubuh yang lainnya. Contohnya sunnah wudhu itu seperti berkumur-kumur, membasuh sebagian kepala. Nah itu termasuk dari sunnah berwudhu. Iya, takutnya ada di mulut itu sisa kotoran, sisa makanan gitu kan. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan ibu udah jelasin definisi wudhu, syarat sah wudhu, terus sama sunnah. Kita udah mau pelajari 4 nih ya. Kita akan mengembalikan fokus teman-teman. Sebelumnya kita akan melaksanakan SPT. Ikutin ibu ya. Wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, lalu doa. Amin. Doa. Boleh maju. Tadi nggak bisa ya. Ayo ibu. Ayo, semuanya teman-teman ya, udah bisa kan? Iya. 1, 2, 3. Baca bismillah. 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, lalu doa. Doa. Kasih nilai dong, Bu. Ya. Nanti kasihnya dapat bintang 5 dari Ibu, 10 ya. Nanti 5 deh. Ya, karena yang lain nggak maju. Kita semangat ibu tapi di belakang. Ya, nanti kita ada ngerjain tugas, latihan soal. Nanti kalau yang ngerjainnya betul-betul, Ibu kasih kita 100 semuanya. Oke. Selanjutnya yaitu hal yang membatalkan apa? Ya. Di sini ada 5. Yang pertama itu perkara yang keluar dari 2 lubang. Ada yang tahu maksud 2 lubang ini? Kubur dan kubur. Ya. Yang kedua, tidur atas keadaan yang tidak tetap. Terus 3, hilang akal atau gila, mampu atau sakit. Jadi orang sakit nih itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Jadi bisa melaksanakan tayamum. Iya. Terus yang keempat itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Nah, jadi kalian nggak boleh tuh senggol-senggolan sama teman cowoknya. Nah, nggak boleh ya. Kalau gitu harus dijaga wudunya. Langsung laksanakan sholat. Masya Allah. Yang kelima yaitu menyentuh 2 lubang tanpa ada penghalang. Harus ada penghalang. Nah, kayak gini misalkan nih, misalkan umur kalian gatal, jadi kan udah harus ada penghalang. Jangan langsung ke kulit. Nah, ini bisa membatalkan. Kurang. Teman-teman, hello. Ini kan ngobrol terus ya. Selanjutnya PBL. Nah, di sini kita memakai pembelajaran metode PBL, Problem Basic Learning. Oke, di sini ada contoh soalnya. Nanti Ibu kasih latihan soal ke kalian. Sebelumnya Ibu kasih contoh dulu, oke? Yang pertama contohnya, seorang siswa berwudu tetapi tidak membasuh lengannya sampai sikut. Karena terburu-buru nih, karena sholatnya udah mau mulai, sholat jamaah. Terus apakah wudunya sah? Dan kalau sah kenapa? Kalau tidak sah kenapa? Berikan alasan yang jelas dan sesuai referensinya. Nah, di sini kan orangnya ada berapa kalian? Ada 30. Berarti kelompoknya dibagi 2 aja ya.
Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda problematikanya ya, nggak sama. Jadi nggak ada yang nggak kerja, semuanya harus mengerjakan. Terus harus dengan referensi yang jelas. Kan ini wudhu itu termasuk syarat sahnya sholat ya. Jadi nggak boleh mengira-ngira katanya, tapi harus pada faktanya. Setelah presentasi, setelah itu dipresentasikan hasilnya. Jadi kayak ini kan contohnya nih, seorang siswa wudhunya terburu-buru. Nah, jadi dia tidak wudhu sampai tangannya dibasuh tapi tidak sampai sikut. Nah, terus atau tidak, kenapa sah? Karena misalkan karena dia ini. Nah, ini referensi dari kitab ini, gitu ya. Oke, mungkin itu. Ini ibu kasih selembarannya ya. Oke, untuk kelompok satu siapa? Angkat tangan. Berapa kelompok? Dua. Iya, berarti kita kelompok satu ya. Iya, Bu. Ini ya tugasnya dari sini. Nah, ini kelompok dua ya. Iya. Oke. Silakan. Nah, oke baik, semuanya udah selesai semua berdiskusinya? Oke, boleh presentasikan dulu. Siapa yang sudah siap kelompoknya? Boleh kelompok dua maju. Oke. Ayo baca aja juga semuanya. Harus semuanya. Biar kompak ya. Saya ingin mempresentasikan Ibu. Sebentar teman-temannya dulu ya. Ayo. Nah, semuanya. Iya, jadi saya ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Tadi kami kan menganalisis ada seorang siswa di sana kita berjamaah terus tekun apakah batal wudhunya. Jadi bukan hanya wudhu yang batal tetapi sholat juga batal. Karena dari ketuanya sudah membatalkan wudhu, dimana syarat sholat juga harus disebut. Ya udah jadi batal Bu. Gimana teman-teman? Apa ada punya tanggapan lain? Ibu jangan bicara. Kita bahas-bahas evaluasi nanti kalau semuanya jadinya paduan suara. Iya, benar. Iya, terima kasih. Nah, benar ya. Jadi kalau kita ngantuk itu bisa batal wudhu dan batal sholat. Oke, selanjutnya kelompok satu. Anggrek namanya. Anggrek boleh. Semuanya ya harus maju. Ayo kasih kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, dari kelompok bunga bangkai. Di sini kita menganalisis kasus bagaimana hukumnya kalau ada sisa-sisa di pokoknya di kulit deh. Iya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah bisa atau tidak? Kita jawabnya sama-sama tidak. Airnya tidak sampai ke kulit Bu, gitu. Gimana teman-teman? Apa ada punya pendapat lain? Sudah tidak pernah dengar jawabannya. Iya, masya Allah. Semuanya. Oke, Silakan. Oke, masya Allah ya. Ternyata teman-teman semuanya sudah Paham. Dari apa tadi yang ibu jelaskan? Definisi Wudhu. Ini apa? Definisi wudhu. Selanjutnya yang kelima hal-hal yang membatalkan wudhu. Masya Allah, good job semuanya. Next kata kesimpulan.
Alhamdulillah.